Kami dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hakikat psikologi pendidikan dan konseptualisasi. Berikut adalah nama dari anggota kelompok 1, yaitu Christian Olga, NPM 003, saya sendiri Valencia Wianggawan, NPM 008, Carisha Widya Wardani, NPM 045, Orni Kanuara Mburu, NPM 062. Untuk materi pertama akan disampaikan teman saya Christian Olga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bagian pertama adalah psikologi pendidikan merupakan bagian dari psikologi khusus yang membahas penerapan prinsip dan metode psikologi untuk mengkaji perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, penilaian, dan isu-isu terkait lainnya yang mempengaruhi interaksi belajar mengajar. Adapun ruang lingkup psikologi sebagai berikut. 1. Pengetahuan ruang lingkup, tujuan, dan sejarah psikologi pendidikan. 2. Lingkungan fisik dan psikologi. 3. Beberapa faktor yang memberi pengaruh dalam proses belajar. 4. Perkembangan setiap murid. 5. Proses tingkah laku individu. 6. Hakikat dan ruang lingkup belajar. 7. Hukum dan beberapa teori dalam belajar. 8. Pengukuran pendidikan. 9. Aspek praktis pengukuran pendidikan. 10. Transfer belajar. 11. Ilmu statistik dasar. 12. Kesehatan mental setiap individu. 13. Pendidikan dalam membangun kepribadian individu. Dan yang ke-14, kurikulum pendidikan sekolah. Berikutnya adalah profesi guru yang berubah. Tugas guru sebagai pendidik tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi proses belajar siswanya, agar kelak menjadi manusia yang unggul dan sukses dalam kehidupannya. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik harus mampu mempunyai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Alasan mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi merupakan mata pelajaran sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Halo? Halo, moderator? Oh, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Carisha. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator atas waktu dan tempatnya. Baik, materi selanjutnya yaitu sumbangan psikologi pendidikan terhadap praktik pendidik, memberikan jalan untuk mendapatkan pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi pada pendidik selama dalam proses pendidikan. Dan yang kedua, ada pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Yang ketiga, hubungan antara teknik belajar dan hasil mengajar. Yang keempat, ada perbandingan hasil pendidikan formal dengan pendidikan informal atas diri individu. Yang kelima, ada nilai sikap ilmiah atas pendidikan yang dimiliki oleh para pendidik. Yang keenam, pengaruh interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan antara peserta didik dan juga sama siswa didik. Yang ketujuh, ada hambatan, kesulitan, ketegangan, dan sebagainya yang dialami peserta didik selama dalam proses pendidikan.
Yang kedelapan, ada pengaruh individu yang satu dengan individu yang lain. Lalu selanjutnya ada peran psikologi pendidikan. Peranan psikologi ini mempunyai tujuan untuk memberikan orientasi mengenai laporan studi, menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologi serta meneliti faktor-faktor manusia dalam proses pendidikan dan dalam situasi proses belajar mengajar. Lalu ada beberapa pandangan tentang perkembangan manusia. Yang satu ada batasan perkembangan, lalu ada aspek-aspek perkembangan, yang ketiga ada prinsip-prinsip perkembangan, lalu ada isu perkembangan, yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dan selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan. Yang pertama aspek fisik, berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan otak, kapasitas sensoris, lalu ada keterampilan motor dan kesehatan. Lalu ada aspek kognitif, mempelajari tentang atensi, memori, perpecahan pemasalah, lalu ada proses berpikir, penalaran, kreativitas, dan bahasa. Selanjutnya ada aspek psikologi sosial, meliputi perkembangan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah perkembangan. Yang pertama, masalah fisik. Yang pertama ada masalah motorik, yang kedua ada masalah penglihatan, lalu ada masalah pendengaran, lalu selanjutnya ada masalah bahasa, lalu selanjutnya ada permasalahan psikologi sosial, masalah sosial emosi, lalu ada agresivitas, kecemasan, ketakutan, pemalu, dan temperatur tantrum. Pandangan Piaget tentang perkembangan. Beliau mempunyai pandangan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Kritik dan revisi terhadap karya Piaget. Pada sebuah studi klasik, McGarrigle dan Donaldson tahun 1974 mengatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi atau conservation dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Studi lain mengkritik teori Piaget, yaitu bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Oleh Daly-Region dan De Vos pada tahun 1991. Lalu selanjutnya ada Brad Metz tahun 1999 yang memuji tentang pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada masa akhir kanak-kanak. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Orni. Waktu dan tempat dipersilakan. Orni, boleh dibaca? Mic-nya masih... Iya. Maaf. Pandangan perkembangan Piaget dan pengelola informasi. Pandangan ini adalah mengenai tahapan perkembangan kognitif, mendekati pengelola informasi, dan berpikir itu dapat diajarkan dengan langsung. Mereka percaya bahwa pengamatan yang lebih akurat tentang pemikiran dan beberapa otomatiskan anak memproses informasi, kegiatan kognitif tertentu yang dilakukan. Pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak menurut Vygotsky. Penerapan teori Vygotsky, pembelajaran komparatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Ketiga, tatap muka.
4. Komunikasi antar anggota. 5. Evaluasi proses kelompok. Pandangan Erikson tentang perkembangan pribadi dan sosial. Erikson meyakini bahwa setiap tahap dalam perkembangan psikologi adalah penting. Ia memberi penekanan khusus pada perkembangan identitas ego. Ego adalah kesadaran diri yang berkembang melalui interaksi sosial dan menjadi fokus utama selama tahap perkembangan sosial. Tahap-tahap perkembangan psikososial. Trus versus Merstrus 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah tahap perkembangan awal. Terus autonomy with some and doubt 2 sampai 3 tahun. Masa tahap ini anak sudah mulai berkembang dan mulai melakukan hal sederhana sendiri seperti makan sendiri, berjalan sendiri dan berbicara. Yang ketiga, industri versus informatif. 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai bersekolah dan mulai tertarik akan sesuatu di sekitar mereka dan mulai terlibat aktif pada interaksi sosial. Yang keempat, identity versus role confusion. 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai beranjak remaja dan mulai timbul rasa ingin tahu. Yang keenam, intimacy versus isolation. 20 sampai 40 tahun. Ini adalah tahap pertama kedewasaan, yaitu merupakan tahap saat seseorang sudah merasa siap untuk menjalani hubungan yang lebih intim dengan orang lain dan memiliki komitmen timbal balik. Yang berikut, generatif versus stagnation. 40 sampai 65 tahun. Ini adalah tahap kedewasaan. Integratif versus despair. 65 kematian. Pada tahun ini seseorang akan mendapat flashback mengenai alur kehidupan yang sudah dijalani dan sudah berusaha untuk mengetahui permasalahan yang sebelumnya tidak terlaksana dengan baik. Apabila berhasil, maka seseorang akan meraih kebijaksanaan. Apabila tidak tercapai, mungkin akan mengalami putus asa. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu implikasi dan kritik terhadap teori Erikson. Tidak semua orang mengalami krisis-krisis Erikson dengan kadar yang sama atau pada waktu yang sama. Teori Erikson memakan peran lingkungan dalam menyebabkan krisis maupun dalam cara dalam mengatasi krisis itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian. Sudah?